Selamat pagi para saudara dan saudariku yang baik dimanapun saudara dan saudariku yang baik berada. Pada pagi yang indah ini saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku yang baik mengenai kisah Saulus yang berubah menjadi Paulus, yaitu murid Yesus yang radikal. Santo Paulus berasal dari Tarsus, tetapi saya tidak memperdalaminya mengenai eksistensinya sebagai orang Farisi yang radikal. Tapi saya pada pagi hari ini menekankan pada kisah pertobatannya. Dalam kisah pertobatannya itu dia dapat mewartakan Injil Allah secara radikal bagi orang non-Yahudi. Kita mengetahui bahwa Paulus itu dulunya seorang pengejar atau penganiaya orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Maka Saulus pergi ke Damsyik, yaitu dia telah membawa surat kuasa dari imam besar untuk menangkap siapa yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika dia berjalan ke Damsyik, dia di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan dalam suatu penampakan. Disitulah yang membuat dia berubah menjadi pengikut Yesus yang radikal, di mana dia mengalami penampakan Yesus itu. Yesus menampakkan diri kepadanya dengan satu tujuan, agar Saulus menjadi muridnya, rasul, itu rasul bangsa-bangsa. Dalam penampakan itu, Saulus menjadi buta, saya pikir selama 3 hari, dan dia pun dirawat di Damsyik, yaitu selama dia dirawat di Damsyik, maka kebutaannya itu selama 3 hari, dia pun mengalami pulih kembali atau sembuh kembali dari kebutaan menjadi bisa melihat. Tetapi yang perlu kita ketahui mengenai kisah Saulus ini yang berubah menjadi Paulus, yaitu ketika dia menjadi pengikut Kristus. Tetapi dia tidak sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi dia mewartakan nama Kristus bagi bangsa non-Yahudi. Hal itu bisa kita lihat pada suratnya yang ditulisnya bagi bangsa-bangsa lain. Saudara dan saudariku yang baik, kita telah mengetahui sedikit banyaknya mengenai kisah riwayat hidup Santo Paulus tersebut, di mana dia dulu penganiaya orang Kristen. Sekarang dia pewarta Kristus, Sang Juru Selamat itu, karena pertobatannya yang begitu mengagumkan ketika Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju Damsyik. Saudara dan saudariku yang baik, mungkin barangkali kita juga orang yang berdosa, orang yang merasa tidak layak terhadap Tuhan karena dosa-dosa kita pada dahulu yang telah kita lakukan. Hal itu membuat kita merasa minder, apakah saya layak dipakai Tuhan atau tidak, karena kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa dan sering menyakiti hati Tuhan Yesus Kristus tersebut. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah juga bekerja bagi orang-orang yang berdosa. Kerahiman Allah terbuka kepada semua manusia. Allah tidak menutup kerahimannya serta rahmatnya hanya sebatas kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus, tetapi Allah yang Maha Rahim itu memakai semua manusia, memilih semua manusia
memilih orang-orang tertentu seperti Saulus menjadi Paulus, pewarta Injil yang radikal. Barangkali itu kita yang hidup pada zaman ini, yang merasa orang yang tidak pantas, yang memiliki latar belakang serta dosa dan kekurangan kita yang begitu banyak. Mungkin suatu hari nanti Tuhan memilih kita menjadi perpanjangan tangannya, baik itu sebagai pewarta di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kehidupan sosial, serta di dalam pekerjaan kita. Kita dapat membawa nama Tuhan itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dengan cara hidup, sikap hidup yang menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus yang rela mendengarkan rendah hati, serta mau bekerja sama dengan orang lain, serta memiliki semangat untuk berbagi cinta kepada sesama. Itulah ajaran Yesus, berbagi cinta kepada sesama, yaitu melakukan cinta agape agar semua orang merasa dicintai dan dikasihi, seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Kalkuta, yaitu dia mencintai sesama dengan penuh dan ketulusan hati secara baik. Karena apa? Karena dia digerakkan oleh Tuhan sendiri, maka dia dapat mencintai sesama dengan benar dan baik untuk menunjukkan eksistensi Tuhan itu masih erat, masih dimiliki manusia. Cinta Tuhan itulah yang menggerakkan hati kita untuk mencintai sesama dimanapun kita bereksistensi. Oke, selamat pagi, semangat pagi menyertai kita semua. God bless you.